ketahui keragamannya, kemudian Anda sudah bisa menentukan dia itu cenderung berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal, sudah bisa dilihat dari bentuk sebarannya. Kalau dia berbentuk genta atau lonceng atau bell shape itu ya, maka dia cenderung normal atau normal, mendekati normal. Kalau dia berbentuk kotak seragam, kotak ya, karena ukuran frekuensinya itu sama, jadi untuk nilai 1 jumlahnya 5, nilai 2, 5, nilai 3, 5, nilai 4, 5. Berarti kan datanya bentuknya seperti kotak. Itu seragam, sama, ataupun dia melenceng ke kiri, ataupun dia melenceng ke kanan. Itu akan kita pelajari lebih lanjut. Kemudian, rata-rata ini, rata-rata, kemudian variansi itu juga dipengaruhi oleh pencilan. Kalau ada satu data yang terletak sangat jauh dari kelompok data yang lainnya, kumpulan data yang lainnya, maka rata-ratanya juga akan bergeser. Maka langkah pertama ketika Anda melihat suatu data, itu adalah dilihat dulu ada pencilan atau tidak. Kalau ada pencilan, maka pencilan tersebut silakan dibuang. Nanti akan, atau di sini disebut sebagai outlier. Kemudian waktu, ya. Jadi data itu akan berubah ya sesuai dengan data itu harusnya diambil tepat waktu sesuai dengan kebutuhan, kemudian masih relevan dengan apa yang sedang dikaji. Jadi datanya nggak out of date gitu ya, datanya nggak apa namanya nggak ketinggalan. Jadi harus sesuai dengan waktunya. Kemudian udah selesai. Nah, itu terkait dengan tipe-tipe atau karakteristik dari data. Seperti itu. Oke, sekarang saya lanjutkan. Ada pertanyaan dari karakteristik data? Kalau enggak, saya lanjutkan. Nah, di sini kita sudah mulai bicara terkait dengan sebaran frekuensi, ya, atau disebut sebagai distribusi frekuensi ya. Ini karena diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi sebaran di sini lebih tepatnya bahasa matematiknya adalah distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi yaitu ketika kita memiliki data, ya, ketika kita memiliki data, kemudian data itu dikelompokkan dalam interval tertentu untuk distribusi frekuensi. Untuk membuat distribusi frekuensi sebenarnya bisa digunakan dengan menggunakan perangkat lunak atau kita bisa lakukan secara manual. Oke, ini tabel distribusi frekuensi ya atau sebaran frekuensi. Ini tadi ya, dia dipilah-pilah dalam beberapa kategori atau kelas atau interval ya. Kemudian nah ini sudah pernah Anda lihat, nah ini yang disebut sebagai tabel distribusi frekuensi. Kolom yang pertama dia menyatakan interval atau kategorisasi ya, kelas-kelas ya, kategorisasi dari datanya. Kemudian kolom yang kedua menunjukkan frekuensinya atau banyaknya data yang muncul. Nah, kemudian ujung paling kiri ini disebut sebagai kelas interval pertama, kelas interval kedua, kelas interval ketiga dan seterusnya. Nah, 50 ini disebut sebagai batas bawah ya, batas bawah, 50, 70, 90 dan seterusnya, 69 dan seterusnya disebut sebagai batas atas. Kalau saya bertanya, ini berapa jarak setiap datanya untuk kasus seperti ini? Berapa jarak setiap datanya? 20, Bu. 20, Bu. Oke. Jaraknya 20 ya. Oke. Jaraknya 20. Kalau ketelitian datanya, sudah tahu ketelitian datanya? 0,5, Bu. Berapa ya? Ketelitian datanya? 1 bukan, Bu. Saya nggak dengar. Ketelitian datanya? Ketelitian datanya itu berarti jarak dari satu data ke data yang lainnya. Berarti 1 ya. Dari 50 setelah 50, 1.
Itu ketelitian data. Kalau misalkan saya punya data 50,01, berarti ketelitian datanya 0,1. 50,01, berarti ketelitian datanya adalah 0,01. Jadi desimal terkecilnya atau data terkecilnya itu seperti apa? Pecahan terkecilnya. Nah, itu nanti ya. Nah, ini batas atas. Nah, itu nanti digunakan untuk ketelitian data, digunakan untuk mencari boundariesnya atau batas sebenarnya. Ya, batas sebenarnya atau batas nyata. Atau batas bawah. Kalau di sini berarti batas 49,5 itu batas bawah sebenarnya. Dari mana dari mana batas bawah itu? Dari batas bawah dikurangi dengan setengah dari ketelitian datanya. Setengah dari ketelitian datanya. Jadi kalau ini ketelitian datanya 1, maka nanti batas bawah sebenarnya adalah 49,5. Kalau data Anda, kalau datanya misalkan 2,1 sampai dengan 3,1 gitu, maka batas bawahnya adalah 2,05. Ya. Bu. 2,05. Karena ketelitian datanya sebesar 0,1 dan seterusnya. Kalau datanya 2, misalkan Anda punya data 2,22 sampai dengan 3,22. Berarti batas bawahnya adalah 2,215. 2,225 ya, Bu? 2,215. 15. Ya, 2,15 atau 25. Ya, tinggal dikurangi 0,005. Ya, sip. Terus, nah itu mencari batas bawah sebenarnya. Demikian pula batas atas sebenarnya. Kalau batas bawah tinggal dikurangi, kalau batas atas tinggal ditambahkan setengah kali ketelitian datanya. Itu ya, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian, oke, saya lanjutkan. Ya, ini sudah. Nah, kemudian nilai tengah berarti titik tengahnya ya. Titik tengahnya tinggal dijumlahkan ya, batas bawah sama batas atas jumlahkan bagi 2, atau dia yang benar-benar terletak di tengah-tengahnya. Oke, karena ini tadi 20, jumlahnya genap, pasti bentuknya nggak pas. Ya, kalau datanya ganjil, pasti angkanya diskrit. Ya. Seperti itu. Oke, ini sudah tahu lah ya. Kemudian panjang kelas. Panjang kelas itu adalah banyaknya data. Tadi sudah disampaikan, ada yang menjawab tadi panjang kelas itu sepanjang 20, gitu ya, dihitung, atau lebar kelas, atau CI. Nah, ini alasannya supaya bisa diringkas, kemudian supaya viewer pembaca tabel itu lebih mudah membaca atau menangkap informasi yang ada di data, kemudian untuk menganalisis sifat dari datanya, ya. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan tabel itu biasanya digunakan sebagai jembatan dari data tersebar diubah ke dalam bentuk tabel, kemudian tabel nanti akan disajikan biasanya ke dalam bentuk yang lainnya. Tapi kalau tabel sudah cukup mewakili apa yang dimaksud oleh penulis, gitu ya, maka tidak perlu disajikan di dalam bentuk yang lainnya. Misalkan histogram, poligon, grafik, Pareto, ataupun bentuk-bentuk yang lainnya, pie, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi? Bagaimana kita bisa mendapatkan tabel yang seperti ini? Di dalam buku Triola ini, ya, jadi sebaiknya kelas itu ditentukan antara 5 sampai 20. Frekuensi panjangnya, lebarnya, tadi kan sama semua ya, sama semua. Bisa 20, 20, 20. Ada yang menyatakan bahwa nggak masalah lebarnya itu berbeda, tetapi nanti begitu kita akan melakukan analisis data, kita akan sedikit kesulitan. Jadi sebaiknya datanya panjangnya sama. Tergantung kebutuhannya, seperti kebutuhan analisis datanya seperti apa. Nah, ini salah satu
cara atau salah satu langkah yang dilakukan ketika kita akan melakukan penyusunan distribusi frekuensi. Jadi pertama ditentukan dulu saya mau kelasnya dari antara 5 sampai dengan 20, habis itu kita menghitung lebar kelasnya. Nah, lebar kelasnya ya atau panjang kelasnya itu bisa dilihat dari mencari rentangnya, nilai maksimumnya berapa, nilai minimumnya berapa dibagi jumlah kelas yang telah kita tentukan. Misalnya saya pengen, oke, saya bagi menjadi 5. Berarti tinggal dibagi dengan K-nya, kelasnya adalah 5. Kemudian untuk mencari titik awal itu adalah ini, ya, batas bawah pertama 50. Nah, titik awal tersebut biasanya yang digunakan adalah nilai minimumnya atau boleh nilai yang sebelum minimumnya. Kalau Anda nilai yang setelah minimum, misalkan tadi minimumnya 50, Anda bikin titik awalnya 51. Nanti angka 50 itu akan tidak masuk di dalam tabel distribusi tersebut. Berarti biasanya titik awalnya atau batas bawah pertamanya itu dimulai dari nilai minimumnya. Boleh nggak kalau misalkan saya mulai, tadi 50 saya mulai dari 49 boleh. Saya mulai dari 47 boleh. Ya, bedanya ini nggak ada ini sih, nggak ada patokan, nggak ada pedoman. Jadi tapi tidak boleh terlalu jauh jaraknya dengan nilai minimumnya. Seperti itu. Kemudian setelah Anda menentukan batas bawah pertama, maka tinggal batas bawah pertama itu ditambahkan dengan lebar kelasnya tadi. Lebar kelasnya tadi 20. Jadi kalau misalkan 50, kita minus 1 ya, berarti ditambah dengan 19. Maka panjang datanya nanti akan menjadi 20, berarti 69 dikurangi dengan 1. Nah, sampai dibuat 50 sampai 69, kemudian 70 ditambah sampai dengan 89 dan seterusnya sampai Anda memperoleh 5 kelas interval. Nah, baru setelah memperoleh 5 kelas interval, kita lihat data distribusi frekuensi tersebarnya. Baru Anda akan membuat torus. Tahu torus ya? Toli? Torus kalau Anda ada pemilihan ketua kelas, terus ada garis-garis, terus diikat 5. Nah, itu pakai toli seperti itu. Nah, itu yang dilakukan teman-teman yang di BPS. Ya. Kemudian, nah ada langkah yang lainnya. Kalau ini kan preference ya, suka-suka saya mau bikin 5 kelas, 6 kelas, 7 kelas, 8 kelas, dan seterusnya sampai maksimal 20 kelas. Nah ada mekanisme lainnya. Nah ini, ada mekanisme lainnya dalam penyusunan yaitu aturan Sturges. Ini tadi sudah disampaikan ya. Nah, ada orang yang lebih suka bentuk data yang seperti ini, ya. Nah, ini dalam bentuk narasi yang disampaikan oleh pembawa berita, misalkan dalam bentuk narasi. Tetapi saya termasuk orang yang lebih suka dengan contoh yang 2. Jadi saya nggak perlu memetakan kembali pikiran saya langsung tahu oke Januari 15. Nah kalau ini saya perlu membaca cepat screening. Kalau ini otomatis kita langsung dapat kalau sudah dikategorisasikan seperti ini. Nah, ini adalah mengkonstruksi untuk menyusun tabel distribusi frekuensi ya dengan menggunakan aturan Sturges. Aturan Sturges yaitu ya, sama caranya range tadi pertama kali menentukan range. Kalau cara yang tadi kan untuk menentukan panjang kelas atau lebar kelas digunakan range dibagi dengan K. Nah, sekarang kita tentukan range. Sama range-nya nanti kegunaannya adalah untuk mencari interval kelas atau panjang kelas. Di sini boleh diistilahkan CI, bisa diistilahkan P ataupun notasi yang lainnya. Setelah menentukan range, Anda tentukan jumlah kelasnya dengan menggunakan aturan Sturges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N itu adalah banyaknya data yang akan kita ubah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, kemudian kalau sudah ketemu K, ya, K-nya ingat selalu dibulatkan ke atas, jadi menganut ke diskrit ya. Jadi kalau misalkan ketemunya K-nya sama dengan 5,01, itu sebenarnya kalau aturan pembulatan, nah coba saya tanya deh, aturan pembulatan. Kemarin belum dibahas ya aturan pembulatan. Kalau misalkan Anda 5,01 gitu ya, maka kalau dibulatkan
Kalau dibulatkan itu jadi berapa? 5, Bu. 5, Bu. 5. Oke, ini ya pembulatannya. Jadi 5 ya. Oke. Kalau saya punya 5,45. 5, Bu. 5, Bu. 5. Sebentar. Silakan dibulatkan dalam satu digit sampai per sepuluhan, berarti satu digit di belakang koma. 5,5, Bu. 5,5, Bu. Nah, jadi berapa? 5,5. 5,5. 5,5, Bu. 5,5, yakin? Ya. Ada berapa aturan pembulatan? Ada berapa? 3, Bu. Nah, ada 3 tuh, Yosafat. Coba. Apa aja, Yosafat? Pembulatan atas, pembulatan bawah, sama pembulatan terbaik, Bu. Pembulatan terbaik tuh yang seperti apa? Ya ngelihat apa? Kalau terbaik tuh ngelihat angkanya gitu, Bu. Jadi kayak kalau angka yang mau dibuletin itu di bawah 5, dibuletin itu dihilangin. Tapi kalau 5 ke atas itu ditambahin 1, Bu. Dihilangin tapi ditambahin 1, Bu. Oke. Oke, terima kasih Yosafat. Ada yang lainnya? Ada 3, Bu. Ada 3. Oke, Nafis. Apa, Nafis? Kalau di atas, yang pertama kalau di atas 5 dia dibulatkan ke atas, kalau kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Oke. Yang kedua kalau angka di depannya genap, dibulatkan ke bawah. Oke. Yang ketiga kalau angka di depannya ganjil dibulatkan ke atas, Bu. Oke. 3 ya. Dibulatkan ke bawah atau tetap? Yang mana, Bu? Yang tadi, kalau di depannya genap, dibulatkan ke bawah atau tetap? Kalau yang depannya genap dibulatkan ke atas, Bu. Tadi katanya kalau yang ganjil ke atas, kalau yang genap ke bawah. Yang genap ke bawah, yang ganjil ke atas, Bu. Ya, sip. Terima kasih, Nafis. Ya, ada, karena ini kita menggunakan, karena statistik ini digunakan di dalam formal ya, kecuali kalau misalkan kita dagang, orang nggak akan, jarang sekali memakai aturan yang ketiga, tapi mereka lebih sering pakai aturan yang kedua. Tadi misalkan ini disuruh buletin, maka Anda akan membulatkannya kemana nih? 5, jadi 5,4 atau jadi 5,5? Kalau pakai aturan yang 2 aja. Kan kalau 5 dan ke atas berarti dibulatkan, ditambahkan 1 digit di angka ini ya. Di angka yang di depannya yang dihilangkan, gitu kan ya? Ya, Bu. Nah, oke. Itu, nah, tapi ada kasus ini ya. Jadi ada 3 aturan benar yang disampaikan oleh Yosafat dan siapa tadi? Nafis ya. Nafis apa Hafiz sih? Nafis. Ya, Yosafat dan Nafis. Jadi yang pertama adalah ketika kita akan melakukan pembulatan, ketika yang dihilangkan, angka yang dihilangkan ini misalkan ya, angka yang dihilangkan adalah kita mau buletin 1 digit di belakang koma, maka angka yang dihilangkan kurang dari 5, maka angka yang sebelumnya tetap ya ini ya, jadi 5,0. Oke. Tetapi kalau yang dibulatkan itu 5 ke atas, maka yang di sini akan jadi naik, bertambah 1 gitu ya. Jadi kalau di sini 5,67 buletin per sepuluhan akan menjadi 5,7. 5,7. 5,7. Oke,
Kemudian kalau saya punya 5,64 berarti kalau dibulatkan menjadi 5,6. 5,6. 5,6. Sip. Ini tandanya nggak boleh sama dengan ya, harus sama dengan yang keriting gitu loh, yang bergelombang. Ya, artinya angka yang kita peroleh itu bukan perhitungan eksak yang sebenarnya, tetapi kita sudah melakukan pembulatan. Karena pasti kalau kita melakukan pembulatan, pasti nanti akan ada bias. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan, nah, kasus yang itu tadi, 5,45. Oke, kemudian 5,75. Oke. Kalau seperti ini, nah ketika angka yang dihilangkan adalah angka 5 yang diikuti dengan 0, 0, 0, yang akan dihilangkan itu adalah 5 dan diikuti dengan 0, 0, 0, artinya tidak ada pecahan desimal berulang ataupun tidak ada pecahan yang lainnya, bukan 4,4523, ini kan ada angkanya. Tapi kalau 5 diikuti dengan angka 00, ini juga 5 diikuti dengan angka 00, ini aturan yang ketiga ya. Kalau di depannya genap, maka pembulatannya akan menjadi tetap. Jadi dibulatkan ke 5,4. Tapi kalau di depannya ganjil, maka pembulatannya akan naik ke atas. Seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini 15, berarti pembulatannya akan menjadi 5,15. 5,2. 5,2 ya, Bu. 5,2. Good. Jelas ya? Oke, jadi ada 3 aturan. Seperti itu. Nanti kita pakai itu. Aturan pembulatannya. Tapi kalau ini 5,154, Anda diminta untuk membulatkan 1 digit di belakang koma. Maka jadi berapa tuh angkanya? Sama, Bu. Sama. Kalau begini, ya, 5,3. Ya, oke, sip. Ya. Oke, tidak ada masalah dengan pembulatan. Lanjut. Nah, ini ya, berarti itu. Untuk kasus ini ya, tidak berlaku 3 aturan tadi, tetapi selalu kita bulatkan ke atas. Jadi walaupun itu misalkan angkanya 4,01, maka selalu kita bulatkan ke atas menjadi 5. Kenapa? Karena kalau kita bulatkan dia ke bawah jadi 4, pasti akan ada 0,1 data yang hilang. Ya. Karena padahal sebenarnya 0,1 itu kelas itu ya, kelas ini banyaknya kelas ya. Padahal 0,1 itu ada barangnya. Ya, ada wujudnya. Oke, jadi kita selalu bulatkan ke atas. Ya, oke, jadi kalau di sini 4,01, kita selalu bulatkan dia ke atas. Begitupun dengan ini, P. Ini silahkan dibulatkan ke atas. Ya. Oke, dibulatkan ke atas. Range itu dari maksimum dikurangi minimum dibagi dengan K. K itu adalah ini banyaknya kelas, jumlah kelasnya. 1 ditambah 3,3 log N. Baru langkah selanjutnya sama seperti langkah yang tadi. Tentukan batas bawahnya silahkan pakai nilai minimumnya. Kemudian menentukan kelas frekuensi. Coba deh, sekarang kita, ada latihannya nggak ya ini? Nah, ini coba kita latihan. Coba sekarang kita latihan. Ini Anda boleh nyoba pakai Excel ya. Oke, silahkan. Excel-nya bisa dibuka, dicoba. Nah, berarti langkah pertama adalah apa tadi? Menentukan nilai minimum dan maksimum. Oke. Sudah ketemu nilai maksimumnya? Dua ya, Bu. 94 ya, Bu. 96. 96, Bu. 41. Beda-beda. Oh, 96 ada. 91, 94, dilihat lagi, ayo.
Berapa maksimum? 96 ya. 96 ya, Bu. Ya. Oke, sip. Nilai maksimumnya adalah 96. Oke. Coba. Kemudian, habis itu diapain? Habis itu ngapain? Nilai minimumnya ya. Kurang Oke, nilai Banyak kelas. minimumnya, nilai minimumnya berapa? 1. 41. Oke, 1. 41 sih, 41. Terus habis itu cari range-nya ya tadi ya. 55. Ayo minimumnya 55, masih ada yang kecil lagi. 41 ya. Nih. Coba ada yang lebih kecil dari 41, coba dicek. Nggak ada ya. Berarti range-nya adalah range-nya 55. Setelah itu cari aturan kelasnya ya. Pakai aturan Sturges. Oke, coba saya ini deh. Saya stop share dulu, saya share yang lainnya dulu. Pakai Excel saya aja deh. Biar gampang. Terlihat besar nggak ya? Kurang gede ya? Oke. Ya. Berapa N-nya? 60, Bu. 60, Bu. N-nya 60. Berapa log N-nya? Nah, bentar. 1,778, Ibu. Ya, 1,778 ya. Oke, berarti K-nya ketemu berapa? 7, Bu. Ya, K-nya ketemu 7. Ya, K-nya kita tulis 7. Habis itu kita mencari panjang kelas atau P, boleh di CI atau P ya, ini ya, sama aja. Nah, oke. Range-nya padahal 55, kelasnya 7, berarti kelasnya 55 bagi 7. Berapa tuh? 7,8 sekian. ya, 7,85. Oke. Berarti kita peroleh panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya kita bulatkan ya. Iya, The? 8, Bu. Ya, jadi kita punya berapa kelas? Kita punya 7 kelas dengan panjangnya adalah 8. Ya, kita punya 7 kelas dengan panjangnya adalah 8. Nah, tentukan batas bawah pertamanya. Batas bawah pertamanya berarti kita pakai nilai minimum, yaitu 41. ya, 41. Maka nanti batas bawahnya di sini adalah 41. Panjang kelasnya tadi berapa? Panjang kelasnya adalah 8 ya? 8, Bu. Ya. Ditambah 7 gitu ya. Nih, tambah 7. Nah, berarti intervalnya adalah ini gitu ya. Oke. Ya, intervalnya ini. Gitu ya. Oke, terus berarti di sini kelas keduanya adalah ya, tinggal tambah 8. 49 ya. Oke, dan seterusnya sampai ada berapa kelas kita? Kita mau sampai ada berapa kelas tadi itu kelasnya? Ada 7? 7. Kita buat kolomnya jadi 7 kelas. Nah, Anda silakan bikin secara manual boleh. Nah, ada 7 kelas. Kemudian di sini tadi batas atasnya pasti ini. Ya, ini pasti batas ini. Ya. Jadi kita akan punya interval seperti ini.
Ya, Anda boleh cari manual, saya punya Excel, saya pakai Excel. Nah, baru urusannya setelah itu adalah kita memasukkan satu demi satu. 56 ada di mana? Kayak gitu ya, pakai turus. Nah, pakai turus di sini. Oke. Coba deh, ini saya pindahin dulu ke sini. Biar kelihatan. Oh. Ya. 56 berarti masuk di sini ya. Oke, 56 ada di sini. Oke. Terus 73 di mana nih? Di sini dan seterusnya. Coba Anda kerjakan deh di buku Anda sampai dapat berapa. Kalau di komputer enggak. Susah. 77 ada di sini. Kemudian 52 ada di sini. 77 di sini. 57 ada di sini. 63 73 89 50 enggak mau. Sudah ketemu yang lainnya? Ngerjain juga ya? Oke.
Udah selesai? Oke, jadi ketemulah 2. Ketemulah 2, 7, 10, mungkin ada yang berbeda. 15, 12, 4, 9. Sumnya nggak kelihatan ya di sini. Oh, kurang 1 saya. Coba yang lainnya, kurang 1 nih saya, kelewat 1. Saya Di yang range 57 sampai 64. 57 sampai 64, 11. 11. Ya. 11, Bu. Berarti ini udah oke ya. Terima kasih. Oke, berarti coba kita pindah ke sini. Nah, kayak gitu. Nah, jadi tabel ininya ya spesial nilai. Nah, ini kemudian ini adalah ini. Ya. Oke, nah itu adalah cara membuat tabel distribusi frekuensi. Bisa ya? Sip. Jadi tabel distribusi frekuensi hanya seperti ini. Nah, ini tadi sumnya adalah 60 ya. Ketika kita ubah dia dalam bentuk desimal, maka disebut sebagai tabel distribusi frekuensi relatif. Ya, tabel distribusi frekuensi relatifnya berarti tinggal 2 dibagi dengan ini, gitu ya. Oke, nah, nih. Jadi ini disebut sebagai FR atau tabel distribusi relatif. Kemudian ada lagi FK, harusnya indeks ya. R dan K itu indeks. Agak sedikit susah kalau di Excel. Frekuensi kumulatif. Nah, kalau frekuensi kumulatif, nah sebenarnya yang digunakan sebagai batas itu adalah batas bawahnya. Batas bawah sebenarnya. Jadi ini batas bawahnya adalah, batas bawahnya berarti ini ya, 40,5. Dan ini 48,5. Nah, 48,5. Kemudian 56,5. Nah, kalau Anda perhatikan, ini, ya, jadi sebenarnya batas bawah sebenarnya ini akan menjadi batas atas sebenarnya untuk kelas sebelumnya. Ini batas bawah kelas ini, dan ini merupakan batas atas sebenarnya untuk kelas pertama. Jadi nanti continue, terus-menerus. Datanya adalah data yang continue, tidak pernah terputus. Oke, kalau kumulatif, ada kumulatif yang kurang dari, kemudian ada frekuensi kumulatif yang lebih dari. Ya, ada yang kumulatif kurang dari, ada yang kumulatif lebih dari. Kumulatif yang kurang dari berarti kalau ini kurang dari 40,5. Ya, kurang dari 40,5. Berarti berapa? Nah, itu berapa yang kurang dari 40,5? 0 ya, Bu. Oh, good. Kemudian yang kurang dari 48,5? 2, Bu. 2. Gitu ya. Kemudian ini pasti nanti akan bertambah ya dengan ini, gitu ya. Ya. Nah, kalau yang di sini, nah di sini pasti ada batasnya tuh. Ya. Aduh. Oke. Ya, ini 0 ya. Ini di sini batasnya adalah 96,5. Sampai di sini pasti yang kurang dari 96,5 adalah 60. Nah, ini adalah batas bawahnya. Ya.
batas bawah sebenarnya. Nah, jadi F kumulatif kurang dari itu, karena kalau Anda lihat, dilihat dari tren angkanya itu semakin naik. Jadi kalau dibikin grafik, ya, kalau dibikin grafiknya itu kurang lebih dia akan begini, ya. Nah, ini kan batasnya dari kecil ke gede, jadi grafiknya naik. Maka ini disebut sebagai frekuensi kumulatif yang sifatnya adalah positif. Ya, positif. Nah, kemudian kalau yang ini, nah berarti yang lebih dari 40,5 berarti berapa? Yang lebih dari 60. Oke, berarti untuk selanjutnya tinggal dikurangi sama ini ya. Pasti nanti berakhirnya adalah di angka 0 yang terakhirnya. Ya, maka ini disebut sebagai frekuensi kumulatif lebih dari itu adalah negatif. Karena kalau saya gambar grafiknya, gambarnya itu kebalikannya dari ini, yaitu seperti ini. Atau 0. Nah, untuk selanjutnya, ini kalau kita gambarkan, ya, data-data kumulatif kurang dari, F kumulatif lebih dari, atau FK positif, FK negatif, ini kalau saya gambarkan dalam bentuk grafik garis, maka grafik garisnya ini disebut sebagai ogive, atau tulisannya ogive. Jadi ini ada ogive positif, ada ogive negatif. Nah, seperti itu. Sementara kalau data ini, ya, data ini saya gambarkan dalam bentuk, nah, ini akan saya buat ke dalam bentuk, nah, ini akan saya buat ke dalam bentuk diagram batang seperti ini, ya, terlihat ya? Ini bisa gimana ngapusnya ini ya? Ini ya. Oke, maka ini adalah, maka ini disebut sebagai histogram. Tapi histogram itu tidak memiliki jarak antar datanya. Ya, jadi tidak memiliki jarak antar datanya. Maka ini perlu kita atur kembali format seri datanya. Jadi lebar celahnya kita supaya dia jadi histogram, kita nolkan. Nah, ini akan jadi histogram. Ya, seperti ini. Kemudian biar terlihat ada garisnya, kalau nggak mau, kalau saya belum klik garisnya, warnanya. Nah, ini disebut sebagai histogram. Histogram itu apa? Histogram itu adalah diagram batang untuk tabel distribusi frekuensi. Anda tinggal edit, ini namanya tabel apa tadi itu? Tabel data pengunjung ya. Oke, data pengunjung. Kemudian Anda, saya yakin Anda udah ngerti banget lah ya ini. Kalau Anda mau munculin seriesnya, ya udah tinggal seperti ini. Ini balik lagi. Ke sini ya. Oke, kalau mau munculin seriesnya, jadi F ini F, ini tinggal kita ubah jadi frekuensi. Ini akan berubah. Nah, ini bagaimana kalau saya ingin membuat dia poligon? Nah, ya, ini sekaligus di grafik ya. Jadi histogram itu adalah distribusi tabel diagram batang untuk tabel distribusi frekuensi. Ya, sementara poligon itu merupakan grafik garis dari tabel distribusi frekuensi. Jadi kalau ini saya bikin grafik garisnya, maka pasti saya coba gambar secara manual. Saya pakai annotate dulu biar gampang ini.
Kalau ini saya gambar secara manual, cara ngubah warnanya gimana ya, Dek ya? Kalau ini saya gambar secara manual, biasanya kan dia nanti akan melewati titik-titik. Jadi sebenarnya ini saya insertkan lagi. Satu saya insertkan ya. Nah, sebenarnya titiknya kan melewati yang ada di tengah-tengah ini. Nggak mau. Ya, intinya dia nanti akan melewati titik sepanjang yang di tengah sini. Ya, ini saya gambarnya jelek. Nah, ya. Jadi sebenarnya dia, ya, ini juga di tengah-tengah. Dia lewat middle point. Dia lewat titik tengahnya. Itu disebut sebagai poligon. Ya, poligon. Atau kalau kita mau menggambarkan poligon, ya kita bisa saja ya, gambar poligon pakai ini. Tinggal Anda klik ini, ya, tinggal diklik, kemudian pilih data, tinggal tambahkan time series-nya, Anda tambahkan time series-nya, seri 2-nya misalkan poligon frekuensi. Poligon frekuensi, ya. Kemudian rentang datanya ini dari sini. Ya. Nah, ini akan menjadi poligon. Nah, tinggal kita ubah aja. Tinggal kita ubah bentuk baganya itu menjadi bentuk garis yang ada dotnya, boleh bebas, Anda boleh pakai yang manapun. Nah, akan menjadi poligon frekuensi. Sebenarnya poligon frekuensi itu kan dia sampai ke sini ya, masih kurang dikit ya. Harusnya kita insertkan lagi di sini, diinsertkan lagi datanya. Jadi di sini tambahkan data 0 dan di sini juga ditambahkan datanya lagi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau ingin membuat tadi tabel di OZIF, ingin membuat OGIF gitu ya. OGIF tinggal kita pasangkan aja ini dengan middle-nya. Dengan middle-nya, berarti jadi titik tengahnya aja. Ini titik tengahnya berapa nih? 41 ditambah 48 bagi 2. 41 tambah 48 bagi 2. Oke. Ini dan seterusnya. Nah, lebih cepat ini kan. Email PK instan lagi ke. Nanti kalian nyoba di rumah, nanti akan saya berikan tugas untuk mengerjakan ini, silakan disubmit. Ya, kalau Anda ingin membuat poligon, maka ini, pakainya ini ya. Ini tinggal disisipkan bikin grafik garis. Bentar, salah. Ini pakai presentation.
Atau Anda bisa, nah ini ya, ini nggak, ya, ini sudah menjadi poligon. Apa yang Anda bisa simpulkan dari poligon ini? Ya, apa yang bisa disimpulkan dari poligon ini? Nah, poligon ini, ya, poligon ini ketemunya agak di tengah-tengah, jadi ini mungkin datanya agak menceng. Kalau dia tepat di tengah-tengah perpotongan garis, dia bisa disimpulkan dia mendekati normal. Ini gambar poligon. Ya, bikinnya ya. Salah ya. Oke. Kita boleh coba-coba pakai Excel. Ada pertanyaan? Nah, coba. Kalau enggak, kita coba lanjutkan. Saya stop share. Bisa dicoba pakai Excel. Excelnya masing-masing. Nah, coba. Sekarang saya lanjutkan ke materi berikutnya. Ini adalah, nah materi berikutnya, nah ini grafik. Ya, materi grafik. Tadi ada histogram, gitu ya. Nah, histogram ini digunakan tadi, histogram sudah ya. Histogram tadi apa? Dia merupakan grafik atau diagram batang dari tabel distribusi frekuensi. Ya, tabel distribusi frekuensi di mana dia saling bersebelahan satu sama lain, tidak ada celah, tidak ada gap, ya. Tidak ada gap satu sama lain, makanya tadi lebar datanya, lebarnya itu adalah 0%. Kemudian skalanya mulai dari nilai data kuantitatif dan skala vertikal. Jadi tadi ada yang mendata, kemudian ada yang vertikal. Nah, contohnya tadi sudah, contohnya histogram, kita tadi sudah membuat histogram. Nah, terus distribusi frekuensi relatif kalau yang kita nyatakan di sini dalam bentuk persen, jadi bukan dalam bentuk angka. Histogram frekuensi relatif. Jadi tadi angkanya diubah dalam bentuk persentase. Kemudian, nah, histogram yang dalam bentuk bell shape. Nah, bentuknya bell shape itu berarti datanya mulai dari sedikit, terus naik, sampai puncak, dia turun lagi. Jadi bentuknya seperti ini. Ini bell shape. Ini mendekati bell shape ya. Mendekati normal. Ya, itu kalau dia berdistribusi normal. Simetris antara kiri dan kanannya. Tidak menceng, jadi puncaknya berada di tengah-tengah atau mendekati di tengah-tengah dari rentang datanya. Kalau dilihat di sini, di mana letak pusatnya, pusat datanya, berarti di tengah-tengah sini ya. Ya, ini di sini, ini adalah median. Nah, di sini kebetulan pas di tengah-tengah ya. Jadi modus itu apa sih? Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul juga terletak di tengah-tengah. Titik tengahnya, titik tengah data itu pertengahan dari 49 dan 149. Pertengahannya adalah berapa tuh? 1 bagi 2. 50, 49 tambah 50, 110. Tengah-tengahnya ada di sini ya. Agak menceng dikit ini. Ya, tengah-tengahnya kurang lebih ada di sini. Ya. Kemudian rata-ratanya ya belum tahu, karena kita harus mencari dulu rata-ratanya. Oke. Apakah ada pencilan? Kalau dari sini terlihat, masih tidak terlihat pencilannya. Pencilan itu terletak sangat jauh. Kalau mau melihat pencilan, maka kita harus menggunakan scatter plot. Ya. Ini jadi bentuk data itu bisa menceng kiri, bisa menceng kanan, tadi bisa seragam. Nah, ini adalah data yang berbentuk bell shape. Ya, berbentuk lonceng, bell shape. Jadi dia berdistribusi normal. Kalau ini tadi yang seragam artinya untuk nilai 1 frekuensinya mendekati angka 100 semuanya. Seragam. Jadi ini sebarannya homogen. Ya, sebarannya homogen. Kalau ini adalah menceng ke kiri. Nah, ini menceng kiri.
Sorry, ini menceng kanan. Karena di kanan ya, ini menceng kanan, ini adalah mencengnya di sebelah kiri dari saya. Menceng kiri, ini menceng kanan. Ya, menceng kanan, ini menceng kiri. Ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut bakap dia disebut menceng kiri itu ketika apa, menceng kanan ketika apa, kemudian simetris itu ketika bagaimana. Ya, itu tipe-tipe dari bentuk-bentuk histogram atau ketika dibuat menjadi grafik garis itu seperti itu. Ya, dari poligonnya nanti jadi seperti ini bentuknya. Nah, terus apa nih? Ya, ini distribusi normal. Nah, kalau suatu data dikatakan dia berdistribusi normal, ketika ini bukan menyerupai ya, titik-titik kalau kita buat scatter plot itu titik-titiknya itu bisa dibuat garis lurus, jadi mendekati garis lurus, panjang garis lurus. Ya, mendekati garis. Kalau dia bukan distribusi normal, tidak berdistribusi normal, maka dia sebenarnya tidak menyerupai garis lurus atau sistematik ya, sistematik pattern atau dia membentuk pola tertentu ya, membentuk pola tertentu. Nah, coba gambar 1, gambar 2, gambar 3. Gambar 1, apakah dia berdistribusi normal? Normal. Kenapa dia berdistribusi normal? Karena menyerupai garis lurus. Kenapa, Dek? Bentuknya hampir kayak menyerupai satu garis lurus. Oke, menyerupai garis lurus. Oke, good. Jadi kita bisa tarik garis lurus ya. Oke, jadi sebenarnya ada cara ya. Jadi kalau misalkan ada 50% titik yang berada di garis itu atau di atas garis atau di bawah garis, maka dia bisa katakan dia berdistribusi normal. Jadi ini mendekati distribusi normal ya, dia berdistribusi normal. Good, terima kasih. Gambar yang kedua. Bukan distribusi normal. Bukan, Bu. Kayaknya. Oke, kenapa tidak berdistribusi normal? Garisnya nggak menyerupai titik-titik. Garisnya nggak terlalu lurus, Bu. Banyak yang... Oke, kalau ini Enggak. ternyata garis, justru garisnya begini ya. Nggak mau. Ya, garisnya begini ya. Pokoknya gini ya. Jadi titik ini jaraknya terlalu jauh dengan garis ini kalau saya bikin garis lurus. Gitu. Apakah jadi ini tidak berdistribusi normal? Ya. Apakah dia memiliki pencilan atau outlier? Punya, Bu. Yang di pojok kanan ada, Bu. Iya, Bu. Ya, oke, punya di pojok kanan ya, di pojok kanan. Nah. Di pojok kanan ini dia adalah pencilan, jadi ini harusnya dibuang. Tapi karena ini tidak distribusi normal, kalau kita pakai statistik inferensial, maka datanya harus dinormalkan terlebih dahulu. Cara menormalkannya salah satunya adalah dengan melakukan transformasi. Transformasinya bisa dikuadratkan, dikalikan, dan seterusnya. Ya, kita tidak akan bahas itu di statistik untuk semester ini. Kalau ini, gambar yang 3, apakah dia berdistribusi normal? Iya, Bu. Benar, Bu. Ya, Bu. Iya. Oke, kenapa iya? Karena membentuk garis lurus. Oke, membentuk garis lurus. Yakin. Apakah kalau Anda lihat, apakah ada tren tertentu di situ? Coba dilihat. Dia memang mendekati garis lurus, tapi apakah ada tren tertentu? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada yang naik sama tren turun, Bu. Iya, dia kayak gelombang longitudinal tapi tipis gitu ya. Iya. Nah, ini namanya sistematik tadi ya. Tadi apa sih istilahnya? Nah, ini. Sistematik ya. Jadi dia membentuk pola tertentu atau sistematik. Jadi ini juga tidak berdistribusi normal walaupun dia mendekati garis lurus. Tapi dia ada pola yang berulang, yang cenderung berulang. Nanti kalau misalkan ini saya teruskan, nah ini ternyata ya kan ada satu titik di sini kan.
Nah, bisa jadi kalau datanya ditambah lagi, mungkin itu akan terjadi bentuk semacam longitudinal. Jadi ini bukan distribusi normal. Ini bukan distribusi normal karena tidak membentuk garis lurus, ini cenderung tidak teratur. Bahkan kalau dilihat nih 0 pasangannya banyak banget nih, makanya ya. Oke. Ya, itu adalah bentuk-bentuk histogram, kemudian distribusi normalnya, sebarannya, ya, sebaran datanya. Bentuk sebaran datanya itu bisa menceng kiri, menceng kanan, ataupun simetris. Kalau simetris berarti dia berdistribusi normal. Kalau menceng kanan disebut positif. Nah, ini menceng kanan positif. Kenapa positif? Nanti kita bahas di belakang. Oke, ini udah. Ini udah. Ini tadi kita sudah membuat contoh-contohnya ya. Ozaif itu seperti apa? Ogif itu apa tadi? Apa ogif? Grafik yang menggambar frekuensi kumulatif, Bu. Oke. Grafik yang menggambarkan ini ya, hubungan antara frekuensi kumulatif dengan middle point. Ya, jadi sebenarnya OGIF itu adalah grafik garis untuk distribusi kumulatif. Ya, grafik garis untuk distribusi kumulatif. Oke, nah sekarang coba kita lihat kita lihat ini data jenis-jenis grafik yang lainnya. Ya, ini karakteristiknya udah. Ada beberapa grafik yang dianggap buruk gitu ya. Ada beberapa grafik yang dianggap buruk. Nah, ketika ingin membuat tadi scatter plot tadi ya, kalau tadi Anda ini distribusi normal atau tidak, ada 3 gambar tadi itu namanya scatter plot. Nah, atau diagram pencar. Jadi titik-titiknya dihubungkan antara X dan Y, pasangan datanya seperti apa. Nanti di sini kita bisa melihat kecenderungannya dia berdistribusi normal atau tidak. Kemudian kita bisa melihat apakah ada data yang outlier atau tidak, yang pencilan atau tidak, kita bisa lihat dari sini. Kalau kita tarik garis di tengah-tengah, ya mendekati garis lurus dan tidak ada pola-pola tertentu, seperti ini tidak ada pola tertentu, maka bisa dikatakan bahwa dia mendekati normal. Nah, scatter plot selain digunakan untuk melihat distribusi normal, kita juga bisa melihat apakah data tersebut ada gap data atau tidak. Ya, fluktuatifnya nanti seperti apa. Nah, ini deret waktu atau grafik time series. Time series itu dari waktu ke waktu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kalau Anda lihat 1980 sampai 86 dia hanya memiliki 6 data. Jadi ngambilnya mungkin ini per tahun ya. Setiap tahun, hanya 1 tahun. Kalau Anda ingin terlihat tidak fluktuatif, ya, maka dibanyakin aja range dalam mengambil data. Mungkin datanya dibuat per 6 bulan sekali, maka nanti grafiknya nggak sefluktuatif itu. Jadi dia lebih agak smooth gitu. Tapi effortnya, biayanya juga besar. Ngambil setahun sekali sama setahun 4 kali, pasti butuh biaya dan butuh tenaga yang cukup banyak. Ini time series, jadi berdasarkan kurun waktu tertentu, ya. Kemudian dot plot. Nah, kalau Anda lihat di sini dot plot, ya, ini adalah dot plot. Dot plot di sini, kalau Anda lihat di garis bilangannya ini menunjukkan nilai X-nya, ya, nilai data, nilai klasifikasinya, nilai X-nya. Kemudian titik-titik tersebut adalah data tersebut, ya, jadi 70. Nah, kalau Anda lihat dot plot ini lebih mudah digunakan untuk melihat apa? Kalau saya tanya, kira-kira dari data ini modusnya yang mana? Modusnya siapa? Bu. 90? 6. Antara 90 sampai 100, Bu. Ya, ini yang di tengah-tengah tinggi ini ya. Ya, kalau nggak 95, 96 lah ini. Nah, itu adalah, jadi ini mudah digunakan untuk melihat mana nilai yang paling banyak muncul. Ya, seperti itu. Itu dot plot. Nah, ini diagram batang daun atau leaf and stem.
Ya, jadi sebelah kiri itu adalah batangnya, sebelah kanan itu adalah daunnya. Jadi daun itu mempresentasikan angka satuan. Jadi kalau misalkan saya ini berarti ada dua data di sini, 50 dan 56. Angka 6 yang depannya 6 nggak ada. Kalau di sini 70, 72, 73, 74, 75, dan 76 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ya, oke. Ini juga mudah digunakan untuk melihat data itu mengumpul di nilai range berapa sih. Ternyata dia paling banyak datanya di angka 90-an ya. Dia datanya atau nilainya, kalau misalkan ini nilai, antara 80 sampai 90 nilainya. 80 sampai 90. Kemudian dia punya nilai terendahnya adalah 50, kemudian nilai maksimumnya adalah 141. Itu diagram batang dan daun. Nah, biasanya diagram batang dan daun itu kegunaannya adalah untuk ini, digunakan untuk membandingkan. Ya. Nah, digunakan untuk membandingkan. Contohnya ini, tes pertama kondisinya seperti ini, tes kedua kondisinya seperti ini. Kalau Anda lihat di sini, nilainya semakin naik atau semakin turun nih, dari tes pertama ke tes kedua? Kalau dilihat sebarannya, ini semakin naik ya. Oke, ini naik. Tapi ini yang 50 ini juga bertambah tuh di sini. Tapi ini, ya, oke. Nah, ini udah bagus nih. Yang tes pertama dia udah berdistribusi normal, tapi tinggi, runcing banget. Ya, runcing banget. Kalau yang di sini agak cenderung landai. Biasanya digunakan untuk membandingkan. Itu diagram batang dan daun. Kemudian grafik batang, saya yakin Anda tahu lah ya, ini diagram batang seperti ini, bisa single, ya, bisa berganda. Ya, bisa double, bisa tunggal, bisa berganda. Nah, ketika Anda sudah. Nah, bedanya apa dia grafik batang dan Pareto? Nah, kalau Pareto yang membedakan adalah yang di bawah sini. Ya, dia untuk data kualitatif yang sifatnya kategori. Nah, kalau diagram batang kan di sini bisa tahun, bisa angka gitu ya, angka interval seperti tadi yang kita kerjakan ketika kita membuat histogram. Ya, jadi di sini berupa data kualitatif atau berupa kategori. Baru di sini berupa bisa persentase, kemudian bisa jumlah. Dan kalau Pareto itu biasanya dia diurutkan. Ya, biasanya diurutkan. Diurutkan. Itu Pareto, kemudian ada pie chart, saya yakin Anda sudah tahu ini, poligon tadi kita sudah pelajari, ya, poligon. Nah, coba Anda lihat, ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, kalau yang di sini, itu dia tidak memulai dari titik nol. Jadi, seolah-olah data penjualan, ya, Honda Civic itu sangat lebih signifikan dibandingkan penjualan yang lainnya karena dia frekuensinya mulai dari 0. Tapi kalau kita mulai intervalnya kita mulai dari 0, Anda lihat sebenarnya nggak begitu jauh kok data penjualan antara pembelian Chevrolet, Toyota Camry sama Honda Civic. Nah, ini termasuk data yang menyesatkan. Kita tidak boleh melakukan itu. Jadi sumbu aksis itu harus dimulai dari 0. Ya. Nah, kadang-kadang kalau misalkan kita punya apa namanya? Kalau misalkan kita akan menggambar gitu ya. Seperti ini. Nah, di sini itu angka dan saya maunya mulainya dari 1000 misalkan. Angka 1000 biasanya di sini ada garis 2. Ya, ada dikasih garis 2 atau yang terputus ini ya. Diputus seperti ini atau ada yang menuliskannya begini. Mungkin Anda pernah baca di BPS atau dimanapun itu ya. Ada semacam kayak gelombang seperti ini. Ya. Artinya kita cut, kita potong garis bilangannya, kita dekatkan. Di sini mulai dari 1000.
Karena kalau kita bikin nanti yang di sini skalanya 10, yang di sini skalanya 1000 kan ini banget gitu ya, jomplang banget. Nah, jadi di-cut aja. Boleh seperti itu. Di sini juga boleh di-cut seperti ini. Itu cara menggambar grafik. Ya. Piktograf. Nah, piktograf biasanya sangat jarang sekali. Piktograf biasanya digunakan untuk tulisan-tulisan yang populer aja di majalah, biasanya pakai piktograf karena untuk menarik aja. Nah, tapi hati-hati ketika menggunakan piktograf karena mungkin orang akan lebih konsentrasi dengan piktonya, dengan gambarnya bila dibandingkan dengan datanya. Atau piktograf ini tidak bisa membandingkan dengan detail. Ya, misalkan seperti ini nih. Nah, mungkin orang akan lebih fokus ini gambar apa sih, uang yang terpotong dan seterusnya. Ya, biasanya ini untuk anak-anak yang anak-anak kayak SD, SD pun itu dikenalkan piktograf itu untuk kelas 3, kelas 4. Kalau kelas tinggi biasanya sudah bentuk grafik atau tabel atau diagram batang yang sebenarnya. Jadi tidak dalam bentuk gambar. Piktograf itu. Itu ya. Jadi dia berupa gambar. Mungkin Anda bisa menyimpulkan gajah, misalkan populasi gajah dinyatakan dalam bentuk gajah. Nah, kita tidak tahu ukuran gajah perwakilan 10 dan seterusnya ya. Nah, seperti ini piktograf. Nah, kalau Anda lihat ini kan ini perbandingannya termasuk dikatakan menyesatkan karena lebay gitu ya. Karena ini nanti kalau kita pakai ini mindset pembandingannya itu adalah ukuran volume. Volume itu berarti pangkat 3 kubik. Ya, dikubikan. Nah, seperti itu. Oke. Ataupun kalau pakai dimensi yang bentuknya tabung misalkan, nah itu juga silinder, nah itu juga sebaiknya tidak ya. Nah, kalau ini termasuk grafik yang fair, objektif, kemudian gambarnya juga nggak terlalu atraktif ya, tidak seperti itu. Nah, ini ya jadi kalau mau bikin grafik diharapkan adalah, nah kalau misalkan Anda kerja, jadi biasanya pimpinan kita itu punya taste gitu ya, maunya pakai yang tabel, maunya pakai saya sukanya tabel, saya sukanya narasi, saya sukanya hasil kajian akademik, saya sukanya pie chart, saya sukanya histogram dan seterusnya. Jadi banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi. Kita harus memilih untuk menyajikan datanya dengan menggunakan itu banyak sekali. Jadi setidaknya yang penting adalah grafik atau data itu disajikan tanpa mendistorsi data tersebut. Jadi mengungkapkan nilai asli datanya, ya, tidak menyesatkan bagi para pembacanya. Dia fokus membacanya daripada unsur estetik atau unsur art-nya misalkan. Seperti itu. Itu grafik. Ada pertanyaan ini terkait dengan penyajian data? Ada pertanyaan? Belum. Diem berarti jelas ya? Bu izin nanya, Bu. Oke, silakan Syafiq. Tadi kalau yang piktograf itu tadi yang pakai gambar-gambar. Tapi kalau Pareto? piktograf tadi, Bu. Kan misalkan tadi pendapatan gitu. Biasanya kan ada yang misalkan 1 juta tapi dia bikinnya kayak 100.000 gitu. Jadi ada 10 gambar uang 100. Nanti yang terakhirnya cuma setengah gitu, Bu. Kalau kayak gitu sama aja menyesatkan atau gimana, Bu? Iya, piktograf ya sama, kalau kan setengah ya sama aja menyesatkan. Jadi sebaiknya itu dihindari kalau untuk tulisan-tulisan yang sifatnya formal atau resmi. Makanya kan piktogram kayak gini-gini itu biasanya kalau di kajian akademik, kemudian hasil laporan tuh nggak akan ada yang menggambarkan seperti itu. Biasanya kalau kayak gini tuh grafik yang sebenarnya. Iya, grafik ya. Ini gambar juga nih. Ya, ini kepotong nih. Ya, nah, jadi biasanya, maka tadi saya sampaikan, biasanya piktograf itu untuk misalkan iklan, kemudian untuk di tulisan-tulisan populer majalah, ya, untuk meng-attract ini aja pembacanya. Oh, kok kayaknya menarik nih grafiknya. Nah, tapi hati-hati.
grafik yang menarik itu kadang-kadang mendistorsi orang lain tadi ya. Dia nggak fokus di datanya, tapi dia fokus di art-nya. Atau jangan-jangan membuat orang berpikiran, kayak misalkan indikasi data yang kayak gini. Kan kalau saya nggak melihat angkanya tuh, saya nggak tanpa melihat angkanya, kok kayaknya yang di sini tuh gede banget. Karena kita pasti ada unsur 3 dimensi di sini. Ya, kalau saya nggak melihat ini saya tutup misalkan ya, pasti saya akan melihat, wah ini perbandingannya kok jauh banget ya antara yang ini sama yang ini ya. Karena di sini ada unsur volume atau unsur 3 dimensi. Demikian pula kalau kita pakai tabung misalkan. Itu kan pembandingannya udah pakai volume tabung. Kalau ini kan pembandingnya udah pakai volume apa nih? 3 dimensi, volume kubus atau balok. Kayak gitu, Syafiq. Jadi sebaiknya kalau untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya formal, silahkan gunakan ya tadi grafik garis, diagram garis, pie chart boleh ya, pie, kemudian ada dot plot, scatter plot, dan yang lain-lainnya, polygon, histogram, atau pakai tabel aja ya. Kalau tabel itu sudah bisa menyampaikan apa yang dimaksud, ya cukup pakai tabel, nggak perlu kita buat grafik ya atau gambar yang lainnya. Seperti itu. Oke, ada lagi? Ada. Kalau enggak, saya lanjutkan ke nih. Nah, kita sudah mulai ke measuring center. Jadi ukuran pemusatan. Kita sudah mulai menghitung ya, sudah mulai menghitung. Ada ukuran measure of center, measure of variation, ukuran pemusatan, kemudian ukuran penyebaran. Kemudian kita bikin box plotnya untuk melihat sebarannya tadi menceng kiri, menceng kanan, ataupun simetris. Tanpa membuat box plot, sebenarnya kita udah tahu dia itu menceng ataupun tidak menceng. Ya. Oke, nah ini syaratnya sebelum kita bikin data, kan kemarin biasanya harus diambil dari sampel dan metode pengambilan sampelnya itu harus tepat. Yang sering digunakan itu adalah simple random sampling, cluster random sampling karena kemudahan kewilayahan, kemudian stratified sampel. Kalau kita mau sampelnya agak spesifik, kita pakainya stratified. Kemudian udah, terus deskriptif. Nah, ada dua penyajian laporan, ada deskriptif statistik, kemudian ada inferensial statistik gitu ya. Kalau deskriptif statistik itu yang akan kita bahas hari ini, yaitu mulai dari measurement center sampai variation. Itu termasuk deskriptif statistik berapa rata-ratanya, kemudian variansinya, kemudian sebaran distribusinya seperti apa. Itu deskriptif statistik modusnya bagaimana, kemudian berapa persen untuk kategori data pertama, misalkan kategori data dari 50 sampai 100 itu berapa persentase. Persentase itu kita bicara desil, persentil, kuartil. Nah, itu kita bicara statistik deskriptif. Jadi membaca tabel yang kita sajikan, membaca diagram yang kita sajikan, menginterpretasi diagramnya seperti apa. Misalkan jumlah gender dari responden kita, ya laki-lakinya itu termasuk statistik deskriptif. Ya. Jadi ada rata-rata, kemudian varians dan seterusnya. Kemudian standar koefisien of variansi juga merupakan statistik deskriptif. Kalau inferensial kita sudah menggunakan rumus ya. Kita sudah menggunakan rumus. Jadi sebuah kajian yang sangat sederhana itu adalah kita punya data, kolektif data, kuesioner, kemudian kita hanya mengolahnya dengan menggunakan statistik deskriptif. Ya. Tetapi kalau kita punya hipotesis, kita punya asumsi, berarti ada latar belakang teori, maka kita akan menguji apakah asumsi yang saya sampaikan itu benar, apakah ini lebih dari rata-rata, apakah penjualannya lebih dari rata-rata, apakah hasil dari pelatihan ini efektif, apakah hasil dari pembelajaran statistika ini efektif, meningkat atau tidak. Nah, pasti efektif dan tidaknya itu ada standar angka tertentu. Misalkan, pembelajaran statistika yang dilakukan oleh Bu Riani itu efektif ketika saya memiliki standar bahwa anak ini memiliki kelas ini memiliki nilai rata-rata lebih dari 80%, lebih dari 80 misalkan. Ya, berarti efektif. Nah, itu maka harus kita ujikan dengan statistik inferensial. Nah, kalau statistik inferensial itu kita bisa bekerja pada sampel, kita bisa bekerja pada populasi. Kita bekerja pada populasi selama kita punya biaya, anggaran, kemudian waktu, tenaga. Atau kalau populasinya mungkin kecil, ya populasinya kecil. Tapi lebih banyak
Oke. Tapi lebih banyak kita bekerjanya adalah pada sampel. Nah, makanya ketika kita bekerja pada sampel, ya, kemudian pengambilan sampelnya dilakukan dengan cara yang baik, sudah memenuhi syarat-syarat asumsi klasik, dia berdistribusi normal dan seterusnya, maka hasil kesimpulan yang kita ambil, ya, kita lakukan dengan menggunakan statistik inferensial yang ada di sampel, itu bisa kita generalisasikan, ya, bisa kita perluas bahwa nanti kondisi di populasi juga akan demikian. Dan itu valid. Jadi itu statistik inferensial. Nah, ini terkait dengan pengujian hipotesis, itu merupakan statistik inferensial. Jadi ada perhitungan formula di sini. Oke, itu ya, statistik deskriptif dan statistik inferensial. Oke. Kalau KTTA mungkin Anda lebih banyak pakai deskriptif statistik, ya, menggunakan statistik deskriptif. Ya, sekarang kita mulai ke measurement yang pusat. Oke, nah, jadi di sini yang termasuk ukuran pemusatan, di sini adalah ada min dan median pemusatan. Berpusat di tengah min, median, plus modus. Ya, min, median, plus modus. Oke, kemudian, ya ini berada di tengah data. Nah, rata-rata. Kalau saya bicara rata-rata, sebenarnya rata-rata itu ada banyak sekali. Coba kita lihat di sini. Nah, rata-rata itu ada banyak sekali, ya. Ada rata-rata hitung, ada rata-rata ukur, ada rata-rata harmonis. Rata-rata yang sering kita lakukan, rata-rata nilai, rata-rata hasil evaluasi, rata-rata penjualan, itu termasuk rata-rata hitung. Kemudian untuk rata-rata ukur itu adalah ketika datanya dalam bentuk barisan geometri atau deret geometri. Mungkin Anda masih ingat ya, ada deret aritmatika, ada deret geometri. Nah, ini untuk aritmatika ya. Deret geometri itu yang gimana sih deret geometri? Ada yang masih ingat? Yang geometri? Geometri itu yang R-nya atau rasionya, dia memiliki rasio, selisih gitu ya. Nah, selisihnya adalah, jadi misalkan saya punya A per B itu berarti nanti akan 2/4 akan sama dengan 8/4. Rasionya sama ya. 2/4 sama dengan 4/8. R-nya sama. Maka cara nyarinya adalah di sini pakai logaritma nih. Nah, untuk mencari rata-ratanya, karena ini ada akar pangkat N, maka nanti G-nya ini akan jadi log G gitu ya. Ya, log G berarti di sini akan menjadi X1 kali X2 dan seterusnya kali Xn dipangkatkan gitu ya. 10 pangkat gitu. Dan seterusnya. Kemudian ada rata-rata harmonis. Ya, rata-rata harmonis itu biasanya digunakan untuk, mungkin dulu Anda pernah belajar yang di jurusan IPA ya, belajar fisika untuk mengukur ukuran kedalaman laut, yang dia memakai kalau nggak salah panjang gelombang ya, pakai panjang gelombang apa sih, lambda atau apa gitu ya, saya lupa. Mengukur kedalaman laut itu kan bolak-balik ya, jadi dipancarkan dari kapalnya kemudian sampai dasar laut, balik lagi ke kapalnya. Nah, itu pakai rata-rata ukur harmonis karena dia melewati tempat yang sama. Itu rata-rata ukur harmonis. Jadi kalau saya misalkan minta bantuan Anda, tolong dong cari rata-rata, saya naik kereta dari Gambir ke stasiun Tawang di Semarang lewat jalur rel yang sama. Pada saat berangkat saya menggunakan kereta itu dengan kecepatan 200 km per jam misalkan, kemudian pada saat kembali lagi ke sini dengan jalur yang sama, dia menggunakan kecepatan 300 km per jam. Maka Anda nyari rata-ratanya adalah 200 ditambah 300 dibagi 2. Nah, itu tidak benar ya, harusnya pakai rata-rata harmonis karena dia menggunakan jalur yang sama. Harus ada pembagi N. N-nya yaitu rel kereta apinya dilewatin 2 kali. Nah, itu. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah rata-rata hitung yang ini. Ya, rata-rata hitung yang kita ketahui ya, rata-rata hitung untuk nilai aritmatika ya, untuk data aritmatika.
Oke. Kalau aritmatika itu selisih ya, dia punyanya beda atau selisih. Jadi 2, 4, 6, selisihnya 2. Itu aritmatika. Ataupun selisihnya bisa sama, bisa berbeda. Aritmatik. Kemudian atau disebut juga dengan average. Ya. Oke, notasinya seperti ini ya. Asumsi sigma, kemudian X itu berarti datanya X, ada X1, X2, X3, N itu banyaknya data untuk sampel, N besar banyak data untuk populasi. Simbolnya seperti ini. Ya, ini adalah kalau datanya itu dalam bentuk data tunggal seperti yang kita kerjakan tadi waktu membuat histogram. Maka kalau Anda diminta untuk membuat rata-ratanya, maka sigma X dibagi dengan N. Ya, dibagi dengan N kalau datanya sampel. Kemudian kalau datanya populasi, maka X bar-nya akan berubah menjadi mu. Kalau kita pakai data populasi, dibaca mu ya. Mu berarti sama-sama X bar dibagi dengan N besar. Oke. Kalau ini parameter, kalau ini statistik. Ukuran di sampel, ukuran di populasi. Oke. Kemudian keuntungannya, ini ya, sample means drawn from the same population tend to vary less than other measure of centers. Ya, kemudian take every data value into, ya, jadi semuanya data ikut dihitung. Ketidakuntungannya adalah dia tidak resisten, ya, karena dia sensitif, karena dia sangat dipengaruhi oleh data-data yang ekstrim tinggi, ekstrim rendah, atau ada pencilan. Kalau jaraknya sangat jauh tinggi, itu kan ekstrim tinggi, itu akan sangat mempengaruhi rata-rata. Ya, jadi ada sisi baiknya, ada sisi tidak baiknya. Oke, ini contohnya di rata-rata, udah tahu lah Anda ya. Kemudian median. Median disimbolkan dengan seperti ini, atau MAC, disingkat MAC boleh, atau X tilde, ya, X tilde seperti ini. Ini adalah median. Median itu adalah nilai tengah, ya. Kemudian ya, dia adalah resistant measure of the center. Ya, jadi dia lebih resisten bila dibandingkan dengan rata-rata. Karena dia pakainya adalah jarak data, median. Ya, jaraknya. Oke. Kemudian cara mencari median, Anda dengan cara di-sort dulu dari data yang terkecil, kemudian data yang terbesar diurutin, kemudian dicari titik tengahnya itu ada di mana. Ya, seperti itu. Kalau datanya ganjil, ya, oke. Kalau datanya ganjil berarti dia di tengah-tengah. Kalau datanya genap, nah ini maka tinggal bagi dua ya, dibagi dua. Tengah-tengahnya itu nanti dibagi dua. Ya, ada pembagian dua. Oke, ini XK plus 1. Kalau ganjil kan rumusnya XK plus 1 gitu ya. Oke. Di sini ada nggak ya rumusnya? Oke, nggak ada. Ya, coba. Nah, mungkin di sini ada. Nah, ini kalau sama aja, ini penulisannya aja. Membaginya N, ini data tunggal atau data tersebar, ya. Oke, atau bisa ditulis seperti ini, sama aja. Terus, ini data, ini adalah data tunggal. Jadi 51-nya ada 4, 55-nya ada 5, 57-nya ada 3. Ini data tunggal. Kalau ini adalah data dengan interval, ya. Ini data tersebar, ini data dengan interval, ini data berkelompok. Nah, kalau berkelompok berarti Anda dikalikan X dikalikan F dibagi dengan sigma F, gitu kan ya. Jadi nggak usah bingung rumusnya. Jadi kalau ini ada rumus yang sangat-sangat berbeda, kalau data tersebar kan tinggal totalin semuanya, X1, X2, X3 dibagi dengan N, banyaknya semuanya. Kalau data berkelompok, ini data berkelompok berarti X dikalikan dengan F-nya, XI dikalikan dengan FI, sigma XI dikalikan dengan XI, FI dibagi dengan sigma F di sini totalnya. Kalau data ini interval dengan menggunakan interval, berkelompok tanpa interval, berkelompok dengan interval. Kalau berkelompok dengan interval ini biasanya cukup besar. Makanya ketika kita punya data tersebar, sebaiknya kita, kalau datanya nggak terlalu banyak gitu ya, sebaiknya kita bekerja langsung di data tersebarnya.
Karena mungkin kalau kita ubah ke dalam data ini, ya, data ini nanti pasti akan terjadi bias, ada bias-biasnya. Terus ini kalau Anda ingin mencari rata-rata untuk data interval ini, maka Anda harus mencari middle point-nya dulu. Jadi titik tengahnya digunakan sebagai representatif perwakilan untuk data di kelas pertama. Jadi ini titik tengahnya, jadi 60 tambah 69 bagi 2. Nah, titik tengahnya. Rumusnya seperti ini. Saya nggak akan ngajarin yang ini karena tadi kayak nggak ada data berkelompok, ya. Oke, jadi Anda paling yang muncul yang ini, dua ini ya, interval sama yang tanpa interval. Yang baris pertama dan baris kedua. Oke, ini contohnya. Nah, ini ya. Nah, namun sebenarnya rata-rata itu juga memiliki kelemahan ya. Jadi untuk data-data ekstrim tadi ya, data-data yang ekstrim tadi, dia nggak bisa digunakan untuk membandingkan kondisi datanya. Contohnya ini ya, kalau Anda lihat data A, data B, data C. Rata-ratanya semuanya 50. Ya. Data A, data B, data C. Rata-ratanya semuanya 50. Tetapi kalau Anda lihat kondisi data A, data B, dan data C itu kondisinya berbeda. Data C, datanya cenderung homogen. Data B relatif homogen. Data A bisa dikatakan heterogen karena di sini ada ekstrim. Ada yang nilai 20, ada yang nilai 90. Jaraknya cukup ekstrim. Jadi kadang-kadang si rata-rata ini tidak mewakili dari datanya. Ya, dan data rata-rata jelas dia tidak bisa digunakan untuk data kualitatif jelas. Ya. Oke. Nah, itu kita balik ke finding median ya. Nah, median, nah coba pertanyaannya ini dijawab. Median, min, median, modus untuk setiap data. Apakah setiap kelompok data memiliki min, median, dan modus? Yuk, jawab. Kalau modus bisa lebih dari satu atau bahkan nggak ada modusnya gitu kalau modus. Oke. Oke, kalau min dan median? Terima kasih, Fauzia. Izin, Bu. Nah, silakan. Kalau median mungkin ada 3 ya, Bu? Median maksudnya gimana, Dek? Coba dijelaskan. Dia ada median atas, tengah, sama bawah. Oke, median tengah. Oke, median. Oke. Median yang 3 itu berarti masuk kategorinya mungkin ini ya, kuartil. Iya, kuartil. Kuartil, ya. Kalau median ya benar-benar middle, dia berada di dalam tengah. Jadi median itu setiap data pasti dia hanya punya satu median. Nah, kalau nanti ada median atas itu berarti pembagiannya sebuah data dikelompokkan jadi kelompok atas, kelompok tengah, sama kelompok bawah. Itu nanti kita sudah bicara masalah kuartil, bisa juga di desil, bisa juga di persentil. Jadi 25, kemudian 50, 25. Atau seperempat, 2/4, seperempat. Itu kalau kita bicara kuartil, maka kuartil titiknya hanya ada berapa kuartil? 3 ya? 1, 2, 3. Ya, ada 3. Oke, nah jadi median hanya ada 1, kemudian min rata-rata hanya ada 1, kemudian apa namanya? Kalau modus bisa lebih dari 1, bahkan ada yang tidak memiliki modus. Siapa yang tidak memiliki modus? Data yang seperti apa yang tidak memiliki modus? Datanya beda-beda, Bu. Seragam, Bu. Iya. Seragam. Oke, jadi heterogen, sangat heterogen. Setiap
datanya sangat-sangat berbeda. Ya, oke. Nah, ini jadi saya yakin Anda udah tahu lah ya, ini median, berarti datanya yang di atas seperti ini. Kemudian kita urutkan terlebih dahulu karena ini jumlahnya genap, maka mediannya adalah berada di tengah-tengah ini. Ya. Oke. Mediannya pasti adalah X dibagi 2. Misalkan ini N-nya 6, berarti N dibagi 2, berarti berapa tuh? 3 ya? 3 berarti nanti medianya, sorry. Nah. Oke, mana sih? Nah, kalau di sini ini N-nya itu sama dengan 6. Berarti nanti medianya, lokasi median, satu sini aja ya. Lokasi median itu pasti N/2. Ya, oke, berarti pasti ada di data ketiga. Berarti cara mencari mediannya kalau genap, ya, kalau N-nya genap, genap itu simbolnya apa sih? 2K, ini ya. Genap, 2 kali sesuatu. Itu simbol genap, datanya genap atau genap. Ya, maka nanti ketika hanya diminta untuk siapa medianya, ya, siapa medianya? Medianya pasti adalah XK, ya, X3 gitu ya. X3 ditambah atau XK, ya ini XK-nya atau XMAT-nya, ya. XK ditambah XK plus 1 dibagi 2. Ya. XK ini harusnya indeks ya. XK plus 1 kemudian dibagi 2. Oke. Ya. Tetapi kalau dia ganjil, maka dia benar-benar berada di dia benar-benar posisinya berada di tengah, ya. Dia berada langsung XK plus 1, ya. Oke, terus lagi tuh. Tuh median. Jadi ini tinggal diurutkan. Ya, diurutkan dari data yang terkecil ke data yang terbesar untuk mencari median. Nah, ini ternyata sudah ditulis di sini. Untuk ganjil berarti ini XK plus 1. Jadi ada XK plus 1. Jadi N-nya sama dengan 2K plus 1. Gitu ya, rumusnya. Oke. Terus untuk genap ini rumusnya ini tadi ya. Nah, K-nya itu ini. N-1, jadi kalau 7 kurang 1 bagi 2. 7 kurang 1 bagi 2, berarti ini kalau datanya cuma 7, 10, 20, mah Anda nggak perlu pakai rumus ya. Tapi kalau datanya udah 500, 243, ya Anda harus pakai rumus gitu ya. Karena kan setelah itu diurutin gitu ya. Kan nggak mungkin Anda jembrengin 500 data dan seterusnya. Nah, kecuali kalau pakai software. Seperti itu ya, ini rumusnya seperti ini. Jadi terus di sini nanti saya share, ini kayaknya belum ada di LMS. Nah, ini ya. Jadi modus ya adalah nilai yang sering muncul. Kalau median adalah nilai tengah, kemudian modus adalah nilai yang sering muncul ya. Jadi bisa punya satu, lebih dari satu, atau bahkan sama sekali tidak memiliki modus kalau tadi datanya benar-benar heterogen 100% ya. Jadi variansinya cukup tinggi, atau bisa memiliki lebih dari satu modus atau 2 modus ya, bisa memiliki lebih dari 2 modus. Oke, nah biasanya digunakan untuk pemusatan data yang sifatnya adalah nominal. Nah, ini modusnya bisa lah ya Anda mencari ini nggak perlu yang berkelompok. Kemudian middle range ya, mid range itu adalah titik tengah dari range. Ya, titik tengah dari range. Jadi titik tengah atau nilai tengah ya kayak tadi kalau di kelas interval kan Anda punya midpoint. Midpoint itu adalah batas atas dikurangi dengan batas bawah. Kalau mid range itu berarti tengah-tengah dari sebaran datanya. Tadi di range-nya itu range adalah nilai maksimum dan nilai minimum. Kalau range sebaran datanya, range datanya kan maksimum dikurangi minimum. Kalau titik tengahnya berarti nilai maksimum ditambah nilai minimum dibagi dengan 2. Mirip seperti ketika Anda mencari midpoint.
Oke, ini udah. Ya, ini pakai ini aja. Ya, nah sangat sensitif ya. Jadi kenapa mid range ini jarang digunakan? Karena memang sangat sensitif terhadap nilai-nilai yang sifatnya ekstrim. Coba kalau misalkan Anda pakai data interval kayak tadi ya, minimum 41 sampai dengan 96, itu ada yang menyampaikan mid range-nya adalah dihitung dari 41 ditambah 96 dibagi 2, ada yang menghitung 40,5 ditambah dengan 96,5 dibagi dengan 2 ya, ada 2 versi penghitungannya. Sangat mudah untuk menghitung ya. Kemudian reinforce that there are several ways to define the center ya. Oke, kemudian avoid confusion with median ya, jadi menghindari kebingungan ya. Oke, kemudian didukung oleh beberapa cara untuk mendefinisikan center ya, by defining the mid range along with the median. Menghindari kebingungan ketika menggunakan median. Nah, tadi ya median kan kalau datanya gede harus pakai rumus gitu ya, harus pakai rumus dan seterusnya. Kalau mid range kan tinggal lihat nilai minimum, tambahkan bagi 2 jadi. Nah, round of rule aturan dalam pembulatan, silakan gunakan aturan pembulatan tadi 3 aturan pembulatan. Oke. The method used to collect the sample data. Jadi ini sama ya, titik kritisnya kalau statistik itu apapun data itu dikatakan valid atau tidak valid itu tergantung bagaimana kita mengkolek datanya. Bagaimana cara mengambil data tersebut. Sampelnya apakah sudah diambil dengan valid ataupun tidak. Toolsnya apakah valid ataupun tidak. Ya, seperti itu. Kemudian ya, jadi di sini itu akan menyebabkan menjadi meaningful angka itu, angka min atau angka rata-ratanya itu bisa bermakna ataupun tidak bermakna, itu bergantung dari tadi bagaimana kita mengkolek data ya, seperti itu. Oke, terus nah di sini ada nilai ekstrim ya. Nah, ada nilai ekstrim ya, kalau ada nilai ekstrim maka perlu kita cek tuh nilai ekstrimnya 9 dan yang paling tinggi adalah 77. Nah, kita perlu cek nih apakah 9 ini pencilan atau tidak. Nah, itu kelemahan ketika kita menggunakan min. Ya, kita menggunakan min. Tidak bisa digunakan untuk data ranking tadi ya, sifat yang ranking tadi tidak bisa dilakukan di sini untuk mencari rata-rata. Ya. Oke, itu rata-rata. Nah, kemudian ada rata-rata yang dengan menggunakan bobot. Ya, rata-rata dengan menggunakan bobot. Oke. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya, atau di sini dia pakai ini tadi pakai dia ada kelompok ya, ada kelompok datanya. Jadi ada kelompok datanya F kayak gini nih. Ini tuh maksudnya kayak seperti ini. Bentuk datanya seperti ini. Ya. Oke, jadi ada kelompok datanya. Kemudian bisa juga ini ketika kita ada bobotnya. Sama, tinggal diganti F-nya dengan bobot. Bobot itu gini, kalau misalkan kemarin Anda masuk ke PKN Stan, bobot untuk SKD, sekian persen, TKD sekian persen, terus sekian persen, terus TPA sekian persen, wawancara, kalau ada wawancara sekian persen, psikotes sekian persen. Nah, itu bobotnya dikalikan dengan nilai Anda, kemudian dibagi dengan total seluruh tools yang digunakan. Ya, itu pembobotan. Jadi rata-rata dengan menggunakan pembobotan. Jadi setiap skor yang diperoleh itu dibobotkan kembali. Sama kayak nilai statistika ini. Jadi untuk nilai aktivitas sekian persen, untuk nilai sekian persen, nilai tugas sekian persen, itu termasuk rata-rata hasil nilai Anda itu dengan menggunakan pembobotan. Weight min. Oke, ini udah ya. Nah, ini SKS ya, sama ini contohnya. Dia contohnya adalah pakai SKS. Kalau A dapat 4, kalau B dapat 3, kalau C 2 harusnya nih ya, C 2, D 1, dan F 0. Nah, ini yang lengkap. Nah, ini pembobotannya seperti ini. Nah, ketika seseorang dan bobotnya 3, 4, 3, 3, 3, 1. Dan bobotnya seperti ini. Ya, oke.
Nah, maka tinggal dikalikan aja. Itu pembobotan. Oke, itu tentang rata-rata. Ada pertanyaan untuk mencari rata-rata? Rata-rata, min, median, dan modus? Saya rasa kok enggak ya. Nanti tinggal kita latihan soal. Nah, yang terakhir deh. Oke, variasi. Varians. Nah, varian atau disebut juga dengan standar deviasi. Simbolnya adalah S kecil. Ya, ini disimbolkan dengan S, ya. Measure of how much data value deviate, ya. Bagaimana ukuran, bagaimana seberapa jauh, ya, seberapa jauh nilai dari data itu terdeviasi, berada jauh dari rata-ratanya. Itu standar deviasi. Walaupun di beberapa buku ada yang menghitung kalau ini kan berarti seberapa jauh dari datanya. Berarti kalau saya tuliskan dalam bentuk simbol, itu berarti seberapa jauh XI gitu ya, dia dari X bar, dari rata-ratanya. Seberapa jauh. Nah, kenapa saya pakai harga mutlak? Karena kita bicara jarak. Jarak itu pasti hasilnya tidak ada yang negatif. Jadi, ada yang menggunakan harga mutlak, tetapi untuk selanjutnya kita gunakannya adalah XI, ya, dikurangi dengan X bar, ya, nanti pangkat 2, karena ini dua-duanya hasilnya adalah positif. Yang kita akan gunakan adalah yang ini, bukan yang harga mutlak ini, bukan yang absolut ini. Jadi kita pakainya yang ini nanti rumusnya untuk mencari standar deviasi. Nah, ini rumusnya. Ini adalah standar deviasi. Kalau akarnya saya hilangkan, berarti di sini jadi kuadrat ya, maka itu akan menjadi varians. Maka nilainya ini. Nah, di sini Anda langsung diarahkan pembaginya adalah N-1. Ya. Kalau Anda lihat, rata-rata tadi, rumusnya adalah, rata-rata rumusnya adalah, itu ya, X bar itu rumusnya adalah sigma X gitu ya. Sigma X dibagi dengan N. Nah, jadi kalau Anda lihat nih, sigma X dibagi dengan N. Ini adalah rumus rata-rata. Jadi sebenarnya standar deviasi itu adalah turunan pertama dari rata-rata. Ya. Dengan menggunakan jarak, ya, ini cara membacanya adalah jarak setiap titik ini kan bergerak tuh ininya XI. Nah, tapi kalau di Triola nggak dituliskan karena dianggap Anda sudah mengerti bahwa X-nya ini bukan konstanta. Kalau X bar ini, karena setiap kelompok data cuma ada satu, berarti ini adalah sebuah konstanta. Ini pasti akan digantikan dengan 4, 5, 6, atau digantikan dengan angka. Kalau X ini dia bisa bergerak. X suku pertama, X suku kedua, X suku ketiga, dan seterusnya. Maka di sini ada operator dengan sigma. Jarak titik pertama dengan rata-ratanya, jarak titik kedua dengan rata-ratanya, jarak titik ketiga dengan rata-ratanya. Itu yang disebut dengan deviasi jarak. Nah, kenapa kita pakai pembagi N-1? Karena kalau dibagi dengan N, jadi kalau sigma X minus X bar, kuadrat dibagi dengan N itu terdapat bias. Tetapi kalau kita bagi dengan N-1, ya, N dikurangi dengan 1, itu nanti kalau diturunkan, jadi ada statistik matematik ya, saya nggak akan menurunkan di sini. Nanti kalau akan diturunkan, maka rumus ini itu sama dengan rumus ketika kita bekerja di dalam populasi. Kalau di populasi, ya, kalau di populasi kan simpangan bakunya jadi sigma, jadi to gitu ya. Simpangan bakunya itu adalah sigma sama dengan akar. Nah, sigma X dikurangi mu gitu ya, kuadrat. Ya, dibagi dengan N. Nah, ini kalau standar deviasi yang ada di populasi. Kenapa ini simpangan baku yang ada di sampel, nah, simpangan baku di sampel itu tidak dibagi dengan N,
Tapi dibagi dengan -1, dibagi dengan n-1, karena kalau dibagi dengan n, begitu diturunkan nanti tidak akan sama dengan rumus ini. Tetapi kalau dibagi dengan n-1, maka ketika Anda bekerja dengan rumus ini, sama aja Anda bekerja pada populasi. Maka rumus pembagi n-1 ini disebut sebagai unbiased estimate. Bisa menunjukkan sih hitungannya, tapi cukup panjang. Ya, nanti kalau Anda kepo aja, nanti saya kasih catatannya. Ya, seperti itu. Itu kalau ada yang nanya kenapa pembagian. Nah, atau rumus ini dengan rumus ini itu adalah sesuatu yang sama. Ya. Coba deh Anda sesuatu yang sama sebenarnya. Rumus ini. Nah, ini Anda bekerja pada, jadi Anda harus cari dulu tuh. Kalau di sini, lihat di sini bedanya, di sini tidak ada X bar. Jadi rumus ini kalau di breakdown, disubstitusikan X barnya, disubstitusi dengan sigma X per N, ya, sigma X per N, disubstitusikan sigma X per N, maka nanti Anda akan mendapatkan rumus seperti ini. Ya, kalau ini Anda bekerja langsung pada titik-titiknya. Oke, itu. Nah, ini Anda bisa melihat ini. Bagaimana cara mencari standar deviasinya? Ya udah, tinggal cari rata-ratanya. Rata-ratanya ketemu, tinggal 22 dikurangi rata-rata dikuadratkan. Ya, ditambah 22 dikurangi rata-rata dikuadratkan, ditambah 26 dikurangi rata-rata dikuadratkan, ditambah 24 dikurangi rata-rata dikuadratkan. Baru dibagi dengan n-1, dibagi dengan 3. Oke, maka ketemulah ini. Di akar, ya. Ternyata ketemu, setelah dicari ketemu rata-ratanya 23,5. Maka 22 dikurangi 23,5 dikuadratkan dan seterusnya. Ketemulah simpangan bakunya adalah 1,91. Kalau dari 2 digit ya, 1,91. Di rata-ratakan 1,91. Atau kalau Anda mau bekerja langsung boleh, Anda tanpa mencari. Kalau ini tadi kan nyari rata-rata dulu. Kalau ini Anda tidak perlu nyari rata-ratanya, tapi langsung dimasukkan sini. 22 kuadrat, di sini 22 kuadrat, ya. Nah, tapi hitungannya lebih gede. Oke, seperti itu. Nah, kemudian sekarang ada rank rule of thumb, understanding standard deviation. Sudah 20 menit. Ada minimum usual value, ada maksimum usual value. Usual value adalah nilai yang biasa muncul, nilai yang wajar. Jadi data akan dikategorikan wajar ketika dia berada di jarak ini. Rata-rata dikurangi 2S-nya sampai dengan rata-rata ditambah 2S-nya. Ya. Nah, jadi dia harus berada di situ. Jadi kalau misalkan batas minimumnya di sini 2, batas maksimumnya 4, ternyata X-nya itu sama dengan 1,5, maka dia termasuk data yang unusual. Ya, unusual, atau data yang tidak wajar, atau data yang tidak biasa, atau data yang bisa dikategorikan dia ekstrim, atau dia dikategorikan atau masuk di dalam kecilan. Oke. Nah, cara lainnya untuk mencari S standar deviasi itu adalah cukup dengan membagi range-nya dibagi 4. Coba kalau kita lihat ini. Tadi kita punya ini ya, nilai ini. Range-nya adalah 26 dikurangi 22. 26 dikurangi 22 itu adalah 4. Oke, 4 dibagi dengan apa tadi itu? Range dibagi dengan N ya. Dibagi dengan 4. Nah, dibagi dengan 4. Angkanya adalah 1. Angkanya adalah 1. Kalau kita pakai rumus hitungan yang beneran, yang unbiased estimator ini, 1,9. Kalau kita pakai ini, hasilnya adalah 1. Ini jarang digunakan. Boleh digunakan, Bu? Boleh. Tetapi sangat jarang. Kenapa? Karena biasanya cukup besar. Ya. Oke. Kalau mau mudah, yang hitungnya pakai ini. Ya, kalau mau mudah. Tapi nanti hasilnya akan biasanya cukup besar. Ya. Nih, coba.
menggunakan 40 coklat chip. Dari sini ya, oke. Menggunakan 40 coklat chip, N-nya 40, kemudian rata-ratanya 24, diketahui standar deviasinya 2,6. N-nya 40. Kemudian Anda diminta untuk dengan menggunakan rank rule of thumb, carilah nilai minimum dan nilai maksimum dari usual tersebut. Apakah apakah cookie roti yang mempunyai 30 chips coklat itu termasuk unusual? Ya, kita cek apakah dia masuk dalam range atau tidak. Oke, kita punya rata-rata 24, standar deviasinya 2,6. Ya, berarti rata-rata dikurangi 2, standar deviasi 24 ditambah 26. Jadi, angkanya yang disebut usual itu dia harus berada di dalam range 18,8 sampai dengan 29,2. Ya, berada di dalam range tersebut. Berarti 30 itu termasuk kategori unusual. Ya, karena dia berada di atas angka 29,2. Ya, jadi tidak biasa. Jadi mungkin jarang sekali cookie yang terdapat 30 chips coklat. Comparing. Nah, comparing variation in different sample. Nah ini ya, ada beberapa syarat. It's a good practice to compare to sample only when nah, kapan kita bisa membandingkan dua kelompok data dengan menggunakan variance atau dengan menggunakan S atau S kuadrat? Kapan? Ketika N-nya sama atau relatif sama, cenderung sama, mendekati sama. Ya. Ketika N-nya sama, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, N-nya sama ketika rata-ratanya sama. Kemudian ketika N-nya sama. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah ketika skalanya satuannya sama. Ya, itu syarat S bisa dibandingkan. Jadi Anda tahu nih, kelompok 1 diketahui S-nya 1,9, kelompok 2 S-nya 1,6. Mana yang lebih heterogen? Nah, yang heterogen itu semakin jauh dari angka 0, maka dia semakin heterogen. Semakin dekat dengan angka 0, maka S-nya semakin dekat dengan angka 0, maka dia semakin homogen. Itu yang perlu dicatat ya. Semakin jauh dari angka 0, semakin heterogen. Semakin dekat S-nya atau S kuadratnya dengan angka 0, maka dia semakin homogen. Berarti kalau 1,9 dan 1,6, kelompok A dan kelompok B, maka yang lebih heterogen adalah si A. Anda boleh membandingkan langsung dengan menggunakan S-nya ketika apa? Ketika rata-ratanya sama, N-nya sama, kemudian satuan dari data yang diolah tersebut juga sama. Tapi kalau satuannya berbeda, yang $1, yang Rp1, dan seterusnya, kita harus menggunakan koefisien of variansi. Ya, kita harus menggunakan KV atau koefisien of variansi. Nah, jika banyaknya data sama, jika rata-ratanya sama, jika satuannya sama. Kalau tidak memenuhi, satu aja tidak memenuhi ini, ya. Misalkan, aduh banyaknya data yang 120, yang 119, ya udah. Paling aman adalah Anda mencari koefisien of variansinya. Ya, paling aman mencari koefisien of variansinya atau KV. Jadi yang dibandingkan bukan S-nya lagi, tetapi yang dibandingkan adalah koefisien of variansinya ya. Oke. Ya, yang dibandingkan adalah koefisien of variansinya. Bagaimana cara mencari koefisien of variansi? Itu seperti ini. Ini untuk sampel, ini untuk population. Simpangan baku dibagi dengan X bar. Kayaknya ini di yang ini belum ada ya. Nanti silakan Anda baca yang di sini kalau mau membuat resumenya. Ya, baca dari tambahan. Oke, ini udah. Nah, ini contohnya ini ya. Contoh A. Chip Ahoy 40 N-nya, Triola chip 40 sama. Rata-ratanya 24, ini 24. Karena sama-sama chip, satuannya adalah chip, maka kita langsung bisa membandingkan. Mana yang lebih homogen? Yo, chip Ahoy atau Triola? Chip Ahoy atau Triola? Triola.
Oke, Triola. Oke. Kemudian, nah, kalau yang